Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu berita baru yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disampaikan bahwa mulai berlaku November 2023. Begini ketentuan tentang tunjangan, usia pensiun, hingga nasib honorer terbaru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu informasi terbaru terkait dengan bagaimana ketentuan mengenai tunjangan, usia pensiun, hingga pada nasib honorer terbaru. Untuk itu, mari kita simak bersama informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan nasib para honorer di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan. Disampaikan bahwa pemerintah telah resmi menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Presiden Jokowi dan Kemenpan RB menjelaskan isi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang berisi perubahan kebijakan terkait usia pensiun, tunjangan, dan keputusan honorer tahun 2024 tahun depan mendatang ini. Poin kunci yang diatur dalam undang-undang ini adalah kesetaraan hak antara PNS dan P3K. Bukan hanya itu saja, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga yang mulai berlaku pada November 2023 ini mengatur pula hak pensiun bagi para P3K. Demikian juga nasib para honorer. Nah, tentunya ini merupakan satu kabar gembira untuk membakar semangat para honorer setanah air untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebab dengan peraturan terbaru, maka harapan para honorer itu bisa terkabul, bisa terjamin, mulai daripada pengangkatan, kejelasan status, hingga pada pensiunan. Perlu disyukuri bahwa hal ini dipikirkan dan dicetuskan oleh pemerintah di zaman sekarang. Perlu digarisbawahi jika Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru disahkan ini mengubah batas usia pensiun pegawai negeri sipil atau pegawai PNS. Tak hanya itu saja, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga melarang pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara, dalam arti para PPK atau pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau honorer selain daripada mengangkat ASN sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya ini berpatokan dan berpedoman pada ketentuan dari pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada 3 hal penting terkait dengan apa yang perlu kita simak bersama. Pertama adalah kesetaraan hak dan tunjangan untuk PNS dan P3K. Aspek yang paling penting dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 adalah ketetapan mengenai kesetaraan hak antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PNS dan P3K, yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat 1. Itu ketentuan tentang kesetaraan, ketetapan mengenai kesetaraan hak antara PNS dan P3K. Pasal ini menyatakan bahwa pegawai PNS dan P3K akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan
baik dalam bentuk material maupun non-material yang sifatnya setara. Pemberian penghargaan ini mencakup sejumlah komponen, diantaranya penghasilan, pemberian penghargaan berbasis motivasi, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, hingga bantuan hukum. Persamaan hak antara PNS dan P3K ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengakuan seluruh ASN dihargai dengan setara atau sama rata. Yang kedua, mengenai usia pensiun. Ini juga ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa batas usia pensiun untuk jabatan pegawai manajerial adalah 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Jadi, 3 jabatan ini Bapak Ibu, maka usia pensiunnya adalah 60 tahun. Meliputi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Tetapi untuk pegawai non-manajerial, baik fungsional maupun pelaksana, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur batas usia pensiun menjadi 58 tahun. Ingat Bapak Ibu, ada perbedaannya. Untuk pegawai non-manajerial, baik fungsional maupun pelaksana, Undang-Undang ASN mengatur batas usia pensiun menjadi 58 tahun. Yang ketiga, ini pun penting Bapak Ibu terkait dengan nasib honorer di tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja disahkan. Disampaikan bahwa selain fokus usia pensiun dan tunjangan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga mengatasi nasib tenaga honorer pada 2024 mendatang ini. Ketentuan baru mengatur larangan pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil dan P3K. Mengacu pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai honorer setelah undang-undang ini mulai berlaku. Ingat Bapak Ibu ya, ini ketegasan pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang ASN terbaru itu mengatakan bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai honorer setelah undang-undang ini mulai berlaku. Nah, pertanyaan, instansi yang manakah yang dilarang ini? Yaitu instansi pusat dan instansi daerah. Hal ini menekankan perlunya penataan ulang terhadap pegawai honorer yang harus diselesaikan paling lambat pada Desember tahun 2024. Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan ini mewajibkan seluruh pegawai mengikuti aturan yang berlaku dan harus menjadi bagian dari aparatur sipil negara untuk memastikan kesetaraan dan konsistensi dalam administrasi kepegawaian. Jadi peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023 dan di awal November 2023 ini tentunya akan membawa perubahan penting dalam kebijakan kepegawaian di Indonesia. Pentingnya kesetaraan hak antara PNS dan P3K, batas usia pensiun yang telah ditetapkan, dan larangan pengangkatan pegawai non-ASN adalah langkah-langkah penting pemerintah dalam mengubah dinamika kepegawaian di sektor pemerintahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru yang telah diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2023, maka pemerintah berusaha membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan setara, sehingga seluruh pegawai dapat berkontribusi secara maksimal. Dengan demikian, para ASN, baik P3K maupun PNS, semakin menunjukkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, sesuai dengan bidang pelayanannya masing-masing. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan 3 informasi melalui berita ini. Dan satu hal penting yang membakar semangat para honorer, yaitu mengenai ketentuan nasib honorer di tahun 2024
bahwa para honorer nantinya diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, tentunya ini berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.